Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian kita mengkaji Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita masih dalam penyebutan ayat-ayat yang menyebutkan beberapa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di ayat yang selanjutnya, qala rahimahullahu taala wa qauluhu taala innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dalam surah Az-Zariyat ayat 58. Kata Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala dialah yang Ar-Razzaq, Maha memberikan rezeki, Dzul Quwwatil Matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Jadi di sini ada nama dan sifat. Ada nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq dan Al-Matin. Demikian pula tentunya sebagaimana dalam kaidah yang kita fahami bahwa di dalam nama itu ada sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat rezeki dan sifat Al-Matin, kuat. Kemudian Allah sebutkan sifatnya Dzul Quwwah, memiliki kekuatan. Jadi di sini ada penyebutan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah berkomentar, kata beliau, qauluhu, firman Allah di atas, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, tadammanat itsbat ismihi ar-rizq, tadammanat itsbat ismihi ar-razzaq, terkandung di dalamnya penetapan nama Allah Ar-Razzaq. Paham ya? Jadi dalam ayat innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin terdapat dari Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, yaitu Ar-Razzaq. Ini di antara Asmaul Husna, yang artinya Maha memberikan rezeki. Perhatikan maknanya, mubalaghah wa huwa mubalaghatun minar rizqi. Ar-Razzaq itu bentuk mubalaghah. Mubalaghah itu bermakna kalau bahasa Indonesia sangat dalam melakukan sesuatu. Paham? Saya contohkan ya. Jadi wazan fa'al itu bentuknya dalam bahasa Indonesia artinya yang lebih, yang sangat. Misalnya contoh, bahasa Arabnya faris, farisun, itu penunggang kuda. Paham? Faris, farisun, artinya penunggang kuda. Iya. Kita ganti bentuk katanya, tapi masih dari kata faros, kuda. Faros, farosun, artinya orang yang ahli dalam menunggang kuda. Bukan cuma sekedar penunggang kuda. Kalau farisun mungkin hanya dia sekedar ada di atas kuda dan dia bisa mengendarai kuda, sudah dikatakan farisun. Paham? Tapi kalau farosun artinya orang yang ahli dalam menunggang kuda. Itu namanya bentuk mubalaghah. Paham? Doribun artinya orang yang memukul. Kita ganti dorobun, artinya orang yang suka memukul, ya mungkin tukang pukul. Paham? Jadi dia tinggal dilihat arti kata itu, kemudian kalau dia datang dalam bentuk fa'al berarti tinggal dimaknakan dia bermakna lebih dalam melakukan perbuatan dari makna yang terkandung dalam kata tersebut. Itu mubalaghah namanya. Nah, Ar-Razzaq sama yang tadi.
Dia bentuk mubalaghah kata beliau dari kata rezeki. Berarti sudah bisa paham dari makna nama Allah Ar-Razzaq, ya. Allah memberikan rezeki yang banyak. Makanya kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya kan? Kalau kalian ingin menghitung, membilang nikmat-nikmat Allah, kalian tidak bisa untuk menghitungnya. Kenapa? Allah Ar-Razzaq. Kalau memberi, bukan satu dua, banyak, melimpah pemberiannya. Makanya karena namanya Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki yang melimpah. Maknahu, kata Syekh, alladzi yarzuqu ibadahu rizqan ba'da rizkin. Nah, itu dia. Yang maknanya Ar-Razzaq, mubalaghah dalam bentuk rezeki, berlebih-lebihan, bermakna yang sangat dalam, yaitu bermakna yang memberikan rezeki terhadap hambanya, rizqan ba'da rizqin. Memberikan rezeki setelah rezeki. Rezeki disusul rezeki lagi. Disusul lagi rezeki lagi. Terus tidak terputus rezeki Allah. Tidak terputus. Karena Allah Ar-Razzaq. Paham ya? Sama dengan nama Allah Al-Wahhab. Sama, persis mubalaghah. Bukan sekedar memberi, tapi pemberian Allah Subhanahu wa taala melimpah. Banyak sekali dalam pemberiannya. Wahhab, Ar-Razzaq sama. Yarzuqu ibadahu rizqan ba'da rizkin fi iktharin wa sa'atin. Dalam memperbanyak, ya, memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, rezeki setelah rezeki lagi, fi ikthar wa sa'ah. Banyak dan luas rezekinya. Maksudnya dikatakan luas rezekinya ditinjau dari beberapa sisi. Di antaranya luas dari arah datangnya rezeki itu. Ya. Allah tidak jadikan jalur rezekinya satu. Tidak, tapi luas jalur rezeki Allah. Kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah jadikan untuknya jalan keluar dari masalahnya. Dan Allah akan memberikan dia rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang dia tidak sangka. Ini dia makna keluasan rezeki Allah. Ditinjau dari arah datangnya rezeki itu. Saking luasnya, kita tidak tahu, tiba-tiba datang. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diriwayatkan asar dari beliau bahwa rezeki Allah itu ada dua. Kadang dari arah yang kita usahakan, ada dari arah yang kita tidak usahakan. Kalau yang kita usahakan, yang kita kerja, dapat upah, dapat rezeki, ya, itu kita usahakan. Ya kan? Tapi ada rezeki yang kita tidak usahakan. Misalnya kita dari kecil dapat rezeki, dapat makanan dalam perut ibu kita, ya kan? Melalui satu jalur rezeki, tari pusar. Allah putuskan, Allah ganti dengan dua. Itu belum kita usahakan. Dua air susu ibu. Diputuskan qoblal fitam, masa penyusuan 2 tahun, ya, masa fitam diputuskan rezeki itu, jalur rezeki itu Allah ganti dengan 4. Minuman, air, dan pohon, buahnya dimakan, pohonnya dari hewan, dagingnya dan susunya. 4 jalur rezeki. Itu keluasan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki nama Ar-Razzaq. Paham ya makna Ar-Razzaq? Jadi, dan hampir semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala sifatnya bentuknya mubalaghah. Jadi bentuk kata yang makna mubalaghah itu sekali lagi, itu bentuknya banyak, bukan cuma fa'al, fa'il. Makanya alim, aziz, rahim. Ya. Itu bentuknya juga mubalaghah, sama dengan fa'al, razzaq, wahhab. Masya Allah, betapa indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, beliau urai lagi, Syekh Muhammad Al-Kharas. Wa kullu ma wasala minhu subhanah min naf'in ila ibadih fahuwa rizqun. Nah, ini akidah ahli sunnah. Kata beliau, maka semua apa yang sampai dari Allah,
Perhatikan baik-baik kalimatnya. Semua apa yang sampai dari Allah sampai kepada siapa? Hah? Hamba. Berupa nafa, berupa manfaat. Jadi semua yang termanfaatkan oleh tubuh, semua yang termanfaatkan oleh badan, berarti tempat tinggal, kendaraan, pakaian, ya kan? Bukan cuma makanan dan minuman. Jadi semua yang termanfaatkan oleh badan. Makanan dan minuman juga termasuk rezeki. Karena termanfaatkan oleh badan, dirasakan manfaatnya oleh badan. Tempat tinggal, kendaraan, dan selainnya dari perkara-perkara yang nafaknya, manfaatnya dirasakan oleh jasad kita. Itu rezeki. Halal atau haram? Faham ini? Halal atau haram? Dia dapatkan dengan cara yang halal atau didapatkan dengan cara yang haram, maka semuanya masuk dalam rezeki Allah. Faham? Sekarang kalau orang misalnya dia dapatkan dengan cara yang haram, entah itu dia bekerja di tempat haram, riba misalnya, dia mencuri misalnya, dia dapat. Dia manfaatkan badannya, manfaatnya dirasakan oleh badannya, dirasakan. Berarti rezeki. Ini kenapa saya katakan ini akidah ahli sunnah? Beliau sebutkan ini mengisyaratkan bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah menyisi ahli sunnah dalam masalah ini. Mereka mengatakan bahwa rezeki itu adalah ma sahha tamallukuhu. Apa yang sah kepemilikannya. Itu baru rezeki. Kalau bukan punyanya, bukan miliknya, bukan dia, ya, yang memiliki sesuatu itu, bukan rezekinya. Ini ucapan batil. Berarti bayi yang menyusui itu bukan punyanya. Bukan rezekinya, bukan punyanya, punya ibunya. Ya kan? Berarti bukan rezekinya. Di sisi orang-orang Mu'tazilah. Paham? Kemudian orang yang merampok misalnya atau melakukan perampasan hak milik orang lain, kemudian dia manfaatkan, bukan rezekinya. Terus, rezeki itu di sisi mereka adalah yang memang kepemilikan dia. Kalau begitu, tidak ada orang yang dapatkan rezeki. Ya kan? Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan kepada, makanya Syekh mengatakan kullu ma wasala minhu subhanahu min naf'in ila ibadi fa rizqun. Rezeki semuanya. Jelas ya? Nah, dari perkara ini kita bisa mengambil faedah bahwa rezeki Allah Subhanahu wa taala itu dua. Ada yang rezekinya Allah Subhanahu wa taala mencakup orang-orang kafir. Ini umum, pemberian. Karena di sini Syekh katakan semua apa yang sampai manfaatnya kepada hamba dirasakan oleh hamba tersebut, manfaatnya itu rezeki. Berarti orang kafir juga merasakan itu kan? Ya tidak? Merasakan itu. Dia rasakan manfaatnya juga. Dia dapatkan semua apa yang dia inginkan. Diberikan. Dia rasakan manfaatnya. Itu juga rezeki. Bahkan binatang pun dapat juga ini. Itu karena Allah Ar-Razzaq. Jelas ya? Kemudian yang kedua ada rezeki yang di sana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang khusus. Inilah yang Ibnu Qayyim bahasakan dalam sebagian kitabnya, rizkun lil abdan wa rizkun lil qulub. Rezeki yang pertama yang umum adalah rezeki untuk badan. Apa yang manfaatnya dirasakan oleh badan. Ini orang kafir masih dapat di sini. Yang kedua kata beliau rizkun lil qulub, rezeki untuk hati. Yaitu berupa hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya orang beriman yang dapatkan. Kalau ini bukan jasad, ya bukan cuma jasad yang rasakan ini. Ya. Semuanya. Karena dia rezekinya berupa hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk hati. Ya. Dan ketika Allah memberikan rezeki kepada seorang hamba berupa hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, itu manfaatnya terasakan juga oleh jasad. Ya kan? Dia selamat di dunia dari segala macam bahaya. Di alam barzakh dia selamat. Terlebih lagi di akhirat. Baik. Kata Syekh wa kullu ma wasala minhu subhanahu min naf'in ila ibadi fa rizqun mubahan kana au ghairu mubah. Ini tadi yang saya singgung, ya. Entah itu rezeki yang mubah atau tidak mubah, yang haram. Jelas ya? Kalau ditanya kenapa Syekh sebutkan ini, karena ya, jawabannya orang Mu'tazilah menyelisih ahli sunnah dalam masalah ini. Mereka menyelisihi, bahkan menyelisih akal yang sehat.
Taib. Ala makna annahu qad ja'alahu lahum qutan wa ma'ashan. Dari sisi kata beliau maknanya Allah telah menjadikan untuk hamba tersebut ya qutan wa ma'ashan. Qutan itu makanan pokoknya, wa ma'ashan dan penghidupannya. Jadi mubah atau tidak? Apa yang dirasakan oleh badannya, manfaatnya dirasakan berupa qut, makanannya, atau ma'asyan yang dirasakan dalam kehidupannya. Seperti pakaian, ya, apa yang dibutuhkan dalam hidupnya. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mubahan kana au ghairu mubah. Entah itu didapatkan dengan cara yang mubah atau tidak. Sebagaimana kata beliau qala ta'ala dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid rizqan lil ibad." Subhanallah. Perhatikan firman Allah dalam surah Qaf ayat 10 dan 11. "Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid." Dan kurma basiqatin laha tal'un nadid yang subur, tumbuh, memiliki ranting-ranting dan masing-masing memiliki buah yang subur. Banyak buahnya, banyak ya, kurmanya, pohon ini, pohon kurma nakhl. Apa kata Allah? Itu rizqan lil ibad. Rezeki untuk hambaku. Dan ini dari kesempurnaan ya, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah cipta manusia, cipta makhluk, Allah tidak biarkan begitu saja, karena ketika dicipta dan dibiarkan, mati pasti kan? Iya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwa mereka butuh qutan wa ma'asyan. Mereka butuh qut. Apa yang menopang hidup mereka sehari-hari, makanan, minuman, Allah tahu bahwa mereka butuh itu. Maka Allah berikan. Dan ini dari kesempurnaan penciptaan Allah. Makanya dalam Al-Quran kata Allah, "Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gutsa'an ahwa." Allah sebutkan rezeki yang luas setelah Allah sebutkan penciptaan. Itu di antara kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam mencipta. Jadi kata Allah, pujilah nama Rabbmu wahai Muhammad dengan menyebut namanya yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang mencipta dan fasawwa. Fasawwa artinya menyempurnakan penciptaannya. Kita dicipta kemudian tidak dibiarkan begitu saja, diberikan pakaian. Ya kan? Disempurnakan penciptaannya. Fasawwa artinya bermakna juga ciptaan Allah terhadap manusia sempurna. Ya. Dalam bentuk tubuhnya, posisi anggota tubuhnya sempurna. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Walladzi qaddara fahada. Dan yang memberikan setelah dia ciptakan kemudian menyempurnakan penciptanya, kemudian diberikan takdirnya lagi. Rezekinya, ajalnya, jodohnya, ya. Apakah dia bahagia atau sengsara pada hari kiamat? Ya, fahada. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah ditentukan takdirnya, fahada, Allah berikan petunjuk lagi. Diutus Rasul, diturunkan Al-Quran, ditunjukkan jalan yang lurus. Ya. Baru Allah sebutkan, Allah keluarkan tumbuh-tumbuhan untuk mereka, makanan untuk mereka. Ini dari kesempurnaan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, waqala wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Kata Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 22, dan di atas langit rezeki untuk kalian, wa ma tu'adun, dan apa yang kalian disiapkan. Ada yang menafsirkan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, ini sorga. Di atas langit itu ada rezeki untuk kalian dan apa yang kalian disiapkan oleh Allah. Ada yang menafsirkan ini sorga Allah. Ada yang mengatakan wa fis sama, dari langit. Ya, rezeki kalian itu hujan, karena dengan hujan yang menumbuhkan semua tumbuh-tumbuhan yang dengannya rezeki untuk manusia. Ya, dan semuanya mencakup itu. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ini dua ayat yang beliau sebutkan yang menjelaskan bahwa rezeki Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Kata beliau, illa anna syai'a idza kana ma'dzunan fi tanawulih
fahuwa halal hukman wa illa kana haraman wa jami'u dzalika rizqun. Beliau masih menyebutkan. Jadi sebelumnya kata beliau, jadi semua apa yang dirasakan manfaatnya oleh badan, oleh tubuh manusia, entah itu mubah atau tidak, ya, dari dalam sisi dari makna bahwa Allah jadikan untuk mereka makanan dan penghidupan mereka, ya, maka semua rezeki. Kecuali, ya, kata beliau, illa anna syai', hanya perbedaannya di mana sesuatu itu idza kana ma'dzunan, sesuatu itu rezeki itu kalau diizinkan dia mengkonsumsinya, diizinkan dia untuk memakannya, ya, memanfaatkannya. Kan kalau punya orang kan tidak diizinkan kan? Milik orang lain. Kalau kita minta izin, iya diizinkan. Ya kan? Berarti ada yang diizinkan untuk memanfaatkannya, ada yang tidak. Nah, kalau yang manfaatkan, dia makan, dia konsumsi apa-apa yang tidak diizinkan, ya, maka kata beliau haram. Kalau yang diizinkan, kata beliau fahuwa halal, hukman. Halal secara hukum. Kalau yang diizinkan, yang kita beli, ya kan? Dengan uang kita sendiri, kita beli, ya diizinkan. Oleh syariat diizinkan. Wa illa, kalau tidak diizinkan, berarti mungkin punya orang. Atau syariat yang tidak diizinkan. Misalnya kita konsumsi yang diharamkan oleh syariat seperti misalnya babi. Ya kan? Ini tidak diizinkan oleh syariat untuk mengkonsumsinya. Tapi kalau dia makan, rezeki juga untuk dia. Walaupun haram. Ya kan? Makanya kata Allah dalam Al-Quran, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Makanlah dari rezeki Allah yang Allah rezekikan kepada kalian halalan thayyiba. Halal di sini adalah halal zatnya. Faham? Bisa ya? Walaupun halal cara belinya. Tapi kalau tidak halal, ya, zatnya, ya, itu tidak thayyib. Makanya halal dan thayyib. Halal itu cara mendapatkannya, thayyib itu zatnya. Bisa dipahami ini? Halal itu adalah di sini dalam ayat halal dan thayyib, Allah gandakan halal dan thayyib. Halal ini dari cara mendapatkannya. Apakah memang dengan cara yang halal atau tidak? Yang kedua, makanan itu atau minuman harus thayyib. Kalau pertama sudah terpenuhi halal cara mendapatkannya, yang kedua harus thayyib. Thayyib itu dari zatnya. Karena kadang halal cara mendapatkannya, tetapi tidak thayyib zatnya. Tidak halal zatnya. Seperti misalnya kita beli dengan gaji kita, uang kita sendiri, ya babi misalnya, mungkin tes mungkin. Hah? Halal cara mendapatkannya, tapi tidak thayyib zatnya. Makanya Allah gandengkan, makanlah dari rezeki Allah yang halalan thayyiba. Ya kan? Misalnya kita beli juga dengan uang kita yang uang halal, kita dengan gaji kita misalnya, beli khamr, balok misalnya. Ya kan? Halal cara mendapatkannya, tapi haram zatnya. Iya. Halalan thayyiba. Perhatikan untuk makanan dan minuman halalan thayyiba. Ya. Walaupun ada di situ tulisannya halal. Hah? Ada di situ tulisannya di botolnya halal. Tapi kalau terkandung yang haram, tidak halal juga. Walaupun ada stempel halal. Ya kan? Nah. Jadi halalan thayyibah kata Allah. Makalah dari rezeki Allah halalan thayyibah. Kadang juga ada yang thayyib tapi tidak halal cara mendapatkannya. Maksudnya ya mungkin makanan dia beli tapi dengan uang yang haram. Berarti haram cara mendapatkannya. Ini yang Syekh sebutkan. Jelas ya? Jadi kata beliau kalau ma'dzuran fi tanawilih, kalau diizinkan mengkonsumsinya maka halal hukman, halal secara hukum. Wa illa kalau tidak kana haraman, maka dia menjadi haram. Kata beliau wa jami'u dzalika rizqun, dan semuanya itu adalah rezeki. Semuanya adalah rezeki. Jadi ingat, tidak akan ada rezeki yang kita makan itu rezeki orang. Kalau kita makan berarti rezeki kita, bukan dia. Misalnya ada orang mau makan, bos mau makan kuenya misalnya, langsung ada ayam makan. Berarti bukan rezeki, rezekinya ayam. Ya. Jadi tidak ada itu rezeki orang lain dimakan oleh orang lain. Itu tidak akan pernah ada. Kalau yang dia makan berarti rezeki dia. Walaupun dengan cara yang haram. Paham maksudnya ya? Sebelum dia ambil barang itu, ya, dari orang lain, itu sudah tercatat di Lauh Mahfuz bahwa hari itu dia akan makan. Berarti memang rezekinya kan? Sebelum dia dapatkan itu sudah tercatat oleh Allah, sudah dicatat oleh Allah, sudah ditulis.
Di Lauh Mahfuz. Bahwa hari itu dia akan makan itu. Dia akan ambil itu. Berarti punya dia. Rezeki dia. Hanya caranya yang haram. Paham ya? Jadi kita dalam mencari rezeki santai saja. Karena tidak akan mungkin rezeki diambil orang lain. Kan begitu. Makanya dalam hadits Nabi mengatakan rezeki itu mengejar bagian ajal. Ya kan? Hadits sahih. Maksudnya selama kita masih bernapas, masih hidup, pasti rezeki itu ada. Karena kalau rezeki kita habis, mungkin sudah mati pasti. Kita kan sudah mati. Jadi ketika masih hidup, yakinlah pasti rezeki ada. Pasti rezeki masih ada. Jadi tidak ada itu orang meninggal rezeki masih tergantung-gantung. Sampai apa ini? Tidak ada. Kalau dia sudah meninggal berarti rezekinya habis. Rezekinya sudah habis terbagi. Sampai disebutkan oleh para ulama dalam satu kitab, satu kisah ada orang yang sudah lama tertimbun, jatuh di dalam sumur, begitu dia gali sumur jatuh. Iya. Berapa hari diselamatkan, ternyata masih hidup ternyata. Yang kat masih sempat bernapas beberapa ya waktu begitu, kemudian minum 1 gelas air. Setelah dia minum 1 gelas air baru dia meninggal. Ternyata memang belum diizinkan oleh Allah untuk meninggal sebelum menghabiskan rezekinya. Masih ada rezekinya 1 gelas air. Begitu. Jelas ya? Nah, makanya di dalam Al-Quran, dan ini hikmah ya dari keagungan Al-Quran, balaghah Al-Quran, itu Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan rezeki itu dengan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Sebelum ayat yang disebutkan, sebelumnya 56, ini kan 58. Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Allah berfirman, saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian kata Allah, ya, ma uridu minhum min rizqin. Saya tidak menginginkan dari mereka berupa rezeki. Justru Allah, innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Kata Allah, saya tidak menginginkan dari mereka rezeki dan saya tidak menginginkan dari mereka makanan. Justru Allah menyebutkan dialah Allah yang Maha memberikan rezeki. Sebelumnya perintah untuk beribadah. Hikmah penciptaan manusia. Di situ kata para ulama menunjukkan bahwa sebenarnya sebab rezeki itu adalah ibadah. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah tidak sebutkan sebab rezeki itu bekerja. Tapi sudah jelas itu. Berusaha dan bekerja itu jelas sebab kauni namanya. Ya kan? Tapi ada sebab syar'i yang ini banyak dilupakan oleh manusia. Banyak-banyak manusia hanya fokus pada sebab kauni. Ya kan? Dilupakan sebab syar'i. Padahal sebab syar'i yang lebih memberikan pengaruh yang kuat. Karena ini Allah sebutkan dalam Al-Quran banyak. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk satu negeri, satu desa beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Ya kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu semua yang Allah sebutkan. Beriman dan bertakwa kepada Allah adalah sebab datangnya rezeki. Nabi bersabda dalam sebuah hadits qudsi, ya ibadi tafarrag li ibadati amlau qalbaka ginan wa amlau yaraika rizqa. Nabi mengatakan, Allah berfirman, wahai hambaku, tafarrag li ibadati, fokuslah engkau dalam beribadah kepadaku, saya akan penuhkan hatimu dengan kecukupan dan saya akan penuhkan kedua tanganmu dengan rezeki yang melimpah. Ibadah yang Allah sebutkan. Tetapi manusia, ya, ironisnya, lucunya, justru dengan mencari rezeki, dengan bekerja, ya, dengan dalih mencari rezeki, itu justru yang melalaikan mereka dari beribadah kepada Allah. Ya kan? Mencari rezeki dan melupakan perintah sang pemberi rezeki. Bagaimana kamu mau dapat rezeki? Innallaha warrazzaq dzul quwwatil matin. Kata beliau wa ta'riful jumlah al-ismiyah. Sekarang beliau lebih mengurai kedalaman Asmaul Husna ini dari sisi bahasa. Ta'riful jumlah ismiyah. Al-ityanu fiha bidomir fasl. Lihat. Allah tidak katakan innallaha huwa razzaqun. Ini tidak. Allah datangkan dengan alif lam kan? Innallaha
huwa ar-razzaq. Bukan alifannya dihilangkan, innallaha huwa razzaqun. Tapi Allah datangkan dengan alif lam. Paham ya? Kemudian kata beliau, dan didatangkan juga dengan domirul fasl. Domir fasl itu huwa-huwanya. Allah datangkan dalam bentuk domir fasl tidak ada, itu bisa. Innallaha razzaqu dzul quwwatil matin, itu bisa. Tapi kenapa Allah datangkan lagi dengan huwa di situ? Huwa kan artinya apa huwa? Huwa. Dia. Coba antum buang huwa, tetap maknanya sama. Innallaha razzaq. Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah sebutkan dirinya sendiri dengan namanya Allah di situ. Ya kan? Innallaha razzaq dzul quwwatil matin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha memberikan rezeki, lagi Maha kuat. Ya, paham ya? Tapi Allah datangkan dengan domir huwa di situ. Ini apa maknanya? Apa rahasianya? Kata beliau, li'ifadatil ikhtisasih subhanah bi'isalir rizki ila ibadi. Masya Allah. Untuk memberikan faidah, memberikan ilmu kepada kita, faidah pengkhususkan, yaitu hanya Allah semata-mata, tidak bisa yang lainnya. Hanya Allah semata-mata yang memberikan rezeki, yang mewujudkan rezeki itu sehingga sampai kepada hamba-hambanya. Cuma Allah. Yang lain tidak bisa memberikan rezeki. Makanya ditangkap dalam bentuk huwa, dia, cuma dia. Ya kan? Beda kalau innallaha razzaq dzul quwwatil matin. Iya. Kurang dalam memberikan makna, kurang kuat. Tetapi ketika ditangkap dengan domir fasal, innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin, itu lebih ablak dalam makna bahwa cuma Allah yang memberikan rezeki. Makanya mintalah hanya kepada Allah. Jelas ya? Nah, itu maknanya. Waruwiya an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kunyah beliau Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Qala aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni anar razzaqu dzul quwwatil matin. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya, Nabi membacakan saya firman Allah. Nabi membaca inni anar razzaqu dzul quwwatil matin. Ini bacaan. Tapi yang ada dalam bacaan kita bukan itu, seperti itu. Dalam bacaan ayat mushaf kita, innallaha war razzaq. Tapi ketika Nabi bacakan kepada Abdullah bin Mas'ud, bacaannya ini, inni anar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh saya adalah yang Maha memberikan rezeki, kata Allah, dzul quwwatil matin, lagi memiliki kekuatan yang sangat kuat. Jadi qiraatnya Ibnu Mas'ud, bacaan Ibnu Mas'ud, inni anar razzaq dzul quwwatil matin. Ini hadisnya sahih yang Nabi membacakan beliau bacakan kepada Abdullah bin Mas'ud. Taib, sekarang sudah kita tinggalkan ar-razzaq. Sifat berikutnya dalam ayat ini, wa amma qauluhu, adapun ucapan Allah dzul quwwah. Dzu itu artinya bermakna sahib, pemilik. Dzu, ya, dzu malin, pemilik harta. Paham? Ya. Dzu itu artinya pemilik. Sahib bermakna pemilik. Dzu sayyaratin, pemilik mobil. Ya. Dzu malin, pemilik harta. Nah. Dan seterusnya dari kata. Jadi dzu artinya pemilik, dia miliki yang setelahnya, kata setelah dzu. Paham ya? Berarti dzul quwwah, Allah yang memiliki kekuatan. Iya, paham ya? Dzu. Iya. Tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang memiliki al-jalal, dzul jalal. Allah pemilik al-jalal, kemuliaan, keagungan. Dzul quwwah, dzul quwwah. Dzu itu pemilik ya, yang memiliki. Kalau al-qarnain artinya dua tanduk. Gabung. Nah, dzul qarnain artinya pemilik dua tanduk.
Jadi kalau Dzul Kifli. Kifl artinya kecerdasan. Kifl. Ya. Dzul Kafalah. Yang memiliki kemampuan. Kifl. Jelas ya? Jadi Dzu pemilik. Apalagi ya ada tuh. Hah? Selain Dzulqarnain. Dzu? Dzun Nurain. Masya Allah. Tabarakallah. Dzun Nurain. Nurain artinya dua cahaya. Berarti apa artinya Dzun Nurain? Pemilik dua cahaya. Siapa itu pemilik cahaya Dzun Nurain? Utsman bin Affan. Kenapa dia di Dzun Nurain? Nah, menikah dengan dua nabi. Saya tanya dulu. Siapa istrinya dua ini? Siapa dua ini? Siapa? Hah? Enggak, ya betul. Ruqayyah dan siapa? Ummu Kulsum. Tapi siapa dua ini? Anaknya Nabi. Saya tanya, dalam syariat kita dilarang menikahi dua saudara. Tidak boleh menikahi dua saudara istri, tidak boleh menikahi poligami saudaranya istri, tidak boleh. Nah, kenapa Utsman boleh? Meninggal satu baru nikahi lagi. Kalau meninggal boleh. Ya? Kalau meninggal boleh. Kan tetap dikatakan satu. Ya kan? Kata Allah, wa antajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Kata Allah, jangan kalian jadi mengumpulkan dua ukht. Dua saudari perempuan. Nikah yang pertama, nikah lagi yang kedua, bersaudara. Ini tidak boleh. Kalau meninggal satu baru menikahi lagi yang satunya itu boleh. Sebagaimana Utsman bin Affan. Bahkan Nabi mengatakan kalau ada anak perempuan saya lagi, saya kasih lagi Utsman. Kalau ada masih ada kan habis, tidak ada lagi. Satunya Fatimah diambil oleh Ali. Ya, baik. Jadi di sini Dzul Quwah. Kata Allah Dzul Quwah, ayat sahibul quwah. Perhatikan itu Dzu bermakna sahib, bermakna yang memiliki. Kuat, kuat artinya kekuatan. Quwah. Berarti orang Indonesia ambil kuat, kata kuat dari bahasa Arab ya. Quwah. Tamar buto. Quwah, kuwatun. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya, tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali dari Allah. Taib. Sekarang apa maknanya Dzul Quwah? Fahuwa bima'nasmihil qawi. Masya Allah. Ingat, Quwah itu bukan nama Allah. Yang nama Allah adalah Al-Qawi. Itu nama. Kalau Dzul Quwah itu sifat. Dzul Quwah, pemilik sifat. Allah memiliki sifat kekuatan. Tapi kalau nama Allah yang bermakna kekuatan adalah Al-Qawi. Nah, itu Asmaul Husna. Iya. Al-Qawi itu banyak ada dalam Quran ya, Al-Qawi, yang maha kuat. Makanya kata Syekh di sini, Dzul Quwah artinya sama dengan makna nama Allah Al-Qawi, Al-Qawiyul Matin. Ya. Illa annahu ablaq fil makna fahu yadullu ala anna quwwatahu subhanah la tatanaqasu wa fayahinu au yaftur. Hanya yang lebih dalam memberikan makna kekuatan dibanding dengan nama Allah Al-Qawi dibandingkan dengan Dzul Quwah, kata beliau lebih dalam memberikan kekuatan, makna kekuatan adalah Dzul Quwah daripada nama Allah Al-Qawi. Sama-sama maknanya, Al-Qawi artinya kekuatan, Dzul Quwah artinya pemilik kekuatan, yang memiliki kekuatan. Ya, kita ambil sifat Allah bahwa Allah memiliki kekuatan juga dari namanya Al-Qawi. Tapi kata beliau, Dzul Quwah dibanding dengan Al-Qawi tadi, nama Allah Al-Qawi, yang lebih menunjukkan kedalaman makna kekuatan itu adalah Dzul Quwah. Ditambah lagi jamaah sekalian, ditambah dengan Al-Matin setelahnya. Tahu arti Al-Matin? Yang sangat kuat. Luar biasa. Siapa yang mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala? Dzul Quwwatil Matin. Jelas ya? Dalam hadits Nabi mengatakan pada hari kiamat Allah menggenggam langit itu dengan tangan kanannya, kemudian mengguncangnya, kemudian mengatakan ana dayan, sayalah penguasa. Ana dayan, sayalah penguasa. Ainal jabbarun, mana orang-orang yang bersombong di dunia? Ada yang mengalahkan kekuatan Allah. Sampai Allah bertanya sendiri dalam Al-Quran, limanil mulkul yaum lillahil wahidul qahhar. Allah bertanya, siapa pemilik penguasa hari ini? Allah jawab dirinya sendiri, lillahil wahidil qahhar. Hanya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memiliki hari ini. Itu hari kiamat.
Allah pemiliknya, Allah penguasanya. Taib. Jadi lebih dalam maknanya. Fahuwa yadullu ala anna quwatahu. Dzul quwwah memiliki makna menunjukkan bahwa kekuatan Allah la tatanaqas, tidak pernah berkurang. Sehingga dia fayahinu, lemah, dan yaftur, futur. Maksudnya menurun kekuatannya, tidak. Jelas? Itu makna dzul quwwah. Ketika Allah jelaskan sifatnya dzul quwwatil matin, maknanya kekuatan Allah tidak pernah berkurang sampai habis. Tidak. Kalau kita iya. Kalau kita iya. Dari lemah udah bertambah kuat, lemah lagi. Ya kan? Tua. Walladzi ja'alakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Dialah Allah, kata Allah, yang menjadikan kalian, yang menciptakan kalian dari lemah, bayi. Kemudian kata Allah, Allah jadikan kalian dari yang lemah itu kuat, muda. Ya kan? Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Setelah itu Allah jadikan kalian lemah dan tua. Syaibah, ini kakek-kakek sudah. Ya. Muncul satu uban. Hah? Dua uban. Ya. Makanya kalau orang sudah muncul ubannya, ya, muncul ubannya, itu dalam Al-Quran kata Allah, ketika penghuni neraka itu meminta keluar dari neraka, minta dikembalikan ke dunia untuk beramal. Apa kata mereka? Lobbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkanlah kami dari sini, kami akan beramal yang dulu kami tidak amalkan. Apa Allah jawab terikan mereka? Awal nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi ma tadakkar wa ja'akumun nadhir. Kata Allah, bukankah saya telah memberikan kalian umur yang umur itu cukup untuk dipakai berfikir, dan bukankah telah datang kepada kalian an-nadhir? Nadhir sini pemberi peringatan. Ada yang menafsirkan an-nadhir itu uban. Maksudnya apa? Ketika uban sudah muncul, segera beramal. Segera beramal. Ini bukan saya takut-takut ini ya. Bukan. Wajah akumun nadhir, telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Sebagian tafsir mengatakan itu uban. Jadi pulang dari sini bercium memang ada ubanku. Kalau sudah ada uban satu, coba beramal. Apalagi sudah sakit-sakit, cepat. Hah? Ada yang juga mengatakan umur 40 tahun. Dalam Al-Quran itu disebutkan wa balagha arba'ina sanah, dan dia ketika Allah menciptakan, ya, menyebutkan tentang bayi pun dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sampai besar dewasa, wa balagha arba'ina sanah, sampai kepada 40 tahun. Sebutkan 40 tahun. Di situ ulama menjelaskan dari ahli tafsir menyebutkan bahwa ini peringatan bahwa siapa yang umurnya sudah sampai 40, segera perbaiki amalannya. Segera perbaiki amalannya. Syukur-syukur Allah masih sampaikan kita kepada umur itu. Dan setelah itu, persiapkan amalan. Kalau sudah sampai 40 tahun. Karena situ Allah katakan wa balagha arba'ina sanah. Dan manusia itu ketika sudah sampai 40 tahun. Jelas ya? Kan Nabi katakan umur umatku tidak jauh dari 60. Berarti kalau sudah 40 tinggal 20 mami. Itu pun kalau sampai 60. Ya kan? Berarti sudah 1/3. 2/3. Kalau 40. Taib. Wa'ammal matin. Sudah. Sekarang al-matin. Innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Al-matin fahuwa ismun lahu. Al-matin ini adalah nama untuk Allah. Maknanya apa? Minal matanah. Dari kata al-matanah, kuat. Wa qad fassarahu Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, bermakna asyadid. Bermakna asyadid. Bermakna kuat. Ya, bermakna asyadid. Bermakna sangat kuat. Ya. Jadi syadid itu dia tergantung kalimatnya. Syadid. Misalnya kalimat sebelumnya panas. Ya. Harun syadidun. Berarti apa artinya? Sangat panas. Beda kalau harun panas, tapi kalau ada syadid setelahnya, ya, harun syadid, berarti panas sekali.
Jadi syadid artinya sangat. Berarti tinggal dilihat ya kalimat sebelumnya. Paham ya? Kalimat sebelumnya apa? Maka itu syadid menguatkan kalimat yang sebelumnya. Itu syadid. Nah, kita lihat kata al-matin bermakna syadid. Paham? Al-matin bermakna syadid. Berarti kalau kita sebutkan sebelumnya dzul quwwah, berarti kita sudah bisa maknakan dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan yang sangat kuat. Itu penafsir Ibnu Abbas al-matin. Tapi ya, ini al-matin nama Allah Subhanahu wa taala ya. Nama Allah Subhanahu wa taala dari Asmaul Husna al-matin. Dalilnya ini al-matin di sini. Ya, ingat ya bahwa kita sudah sebutkan, kita sudah pernah singgung di sini bahwa kaidah pengambilan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu lebih sempit cara pengambilannya daripada sifat. Iya kan? Kalau nama Allah diambil, Asmaul Husna diambil memang dari ayat atau hadits ketika datang dalam bentuk penamaan. Nggak bisa kita ambil nama Allah Subhanahu wa taala dari sifat Allah, nggak bisa. Misalnya, saya contohkan, ya. Ketika Nabi sebutkan sifat Allah, Allah turun di langit dunia. Nggak bisa kita katakan, oh berarti Allah bernama dengan yang maha turun, An-Nazil. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita ambil nama Allah dari sifat Allah, nggak bisa. Tapi sebaliknya bisa. Paham ya? Sebaliknya bisa. Nama Allah, sifat Allah bisa diambil dari nama. Jadi ketika ada nama-nama Allah, sudah berarti sudah dua, di situ kita ambil faedah. Kita tetapkan nama itu untuk Allah, kita ambil sifat yang terkandung dalam nama itu. Ya kan? Kalau misalnya sifat itu terkait dengan makhluk, maka tiga faedah yang kita ambil. Yang pertama, nama Allah, nama itu untuk Allah. Yang kedua, kita ambil sifat yang terkandung dalam nama itu. Yang ketiga, kita meyakini tentang sifat itu ya untuk Allah Subhanahu wa taala terkait dengan makhluknya. Bahwa Allah betul-betul melakukan perbuatan itu. Misalnya dari nama Allah As-Sami' yang Maha mendengar. Tiga. Pertama, tetapkan nama itu untuk Allah. Kedua, tetapkan sifat pendengaran untuk Allah. Karena As-Sami' artinya yang Maha mendengar. Yang ketiga, yakini bahwa Allah mendengarkan seluruh suara-suara yang ada. Dengan sifat As-Sama' itu. Paham ya? Jadi tiga ini kita imani, kita yakini ketika mendapatkan nama Allah. Tapi kalau nama itu ya cuma terkait pada diri Allah saja, tidak terkait dengan makhluk, misalnya sifat Al-Haya, kehidupan, dan nama Allah Al-Hayy, Al-Hayyu. Berarti cuma dua, tetapkan nama itu untuk Allah dan tetapkan sifat yang terkandung dalam nama itu. Jelas ya? Beda dengan pendengaran. Pendengaran berarti terkait dengan makhluk, terkait dengan suara didengarkan. Penglihatan juga begitu. Dan ini disebutkan ya dalam kaidah-kaidah memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, Al-Matin, kenapa di sini Syekh mengatakan fahuwa ismun min lahu? Dia adalah nama Allah, nama untuk Allah, ditetapkan bahwa ini adalah nama Allah karena Allah sebutkan Al-Matin dalam bentuk nama, dalam bentuk al-asma, dalam bentuk nama. Di sini dalam ayat innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah yang Maha memberikan rezeki lagi Maha kuat. Sudah ya? Taib. Masih ada waktu? Masih ada? Lagi berapa menit adzan? Hah? Oh sudah? Sudah adzan? Atau belum? Sudah masuk? Nah, kalau sudah masuk berarti kita stop. Saya mau lanjut matan setelahnya tapi sudah masuk waktunya. Kita acukan dulu. Kalau begitu insyaallah kita lanjutkan ayat yang setelahnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal.